Salahipun menika pengawasan inti yaitu yang disampaikan oleh beliau yang hormat Haji Muhammad Ali Maksum Magister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para senior Ansor Banser yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Ansor Banser semuanya yang hadir di majelis ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Yang jelas bahwa kita menjadi Ansor, kita menjadi Banser, ini adalah satu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Banyak orang yang ingin jadi Banser, banyak orang yang di Ansor, tetapi ternyata tidak diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi Ansor dan Banser adalah bagian dari anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bagian dari anugerah? Karena garis perjuangan Ansor Banser itu jelas. Garis perjuangan Ansor Banser itu cetha. Tadi yang sudah disampaikan oleh beliau Mbah Amar, li'i'la'i kalimatillah, untuk memperjuangkan kalimat-kalimat Allah. Maka dari dulu hingga sekarang Banser itu tidak pernah serong ke kanan, tidak pernah serong ke kiri. Artinya bahwa tujuan Ansor Banser itu selalu lurus. Tujuan Ansor Banser itu selalu tegak. Tujuan Ansor Banser itu tidak mencela-menceli. Artinya bahwa kita sebagai Ansor Banser betul-betul ngugemi, ya, betul-betul ngugemi menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Kepingin kita diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Seperti apa yang beliau Mbah Hasyim Asy'ari sampaikan, bahwa barang siapa yang berjuang di NU maka diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari dan didoakan husnul khotimah. Pun demikian kita semua sahabat-sahabat Ansor Banser yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan kita bersama, khidmah kita bersama di Nahdlatul Ulama melalui Ansor Banser ini betul-betul nantinya menjadi salah satu wasilah, menjadi salah satu lantaran kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat amal kita itu tidak bisa kita agung-agungkan, tidak bisa kita apa istilahnya jagake. Di saat amal kita ini tidak bisa kita jagake, maka yang kita jagake adalah syafaatul uzma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui khidmah kita, melalui perjuangan kita, melalui ghirrah semangat kita untuk bersama-sama beransor dan berbanser. Maka sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini adalah momentum bagi kita semua untuk betul-betul kembali memantapkan hati, memantapkan niat kita semua untuk betul-betul berkhidmah di jalur Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama, itu karena anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena Ansor Banser ini hidayah.
Jadi insya Allah kita di Ansor Banser ini sudah mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada satu orang pun yang akan menyesatkannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Demikian pun kita semua. Semoga khidmah kita ini di Nahdlatul Ulama melalui jalur Ansor Banser ini betul-betul lurus, betul-betul tegak li'i'la'i kalimatillah, memperjuangkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai Ansor Banser ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tetap semangat. Yang pertama adalah tetap semangat. Karena semangat kita itu bukan karena seseorang. Perjuangan kita ini bukan karena seseorang. Perjuangan kita ini bukan karena 1-2 orang. Tetapi perjuangan kita ini adalah perjuangan tulus ikhlas li'i'la'i kalimatillah. Kalau perjuangan kita hanya karena seseorang, maka ketika orang yang kita gondelin bleto gitu kan. Yang bleto ya bleto. Maka yang kita pegang adalah bahwa kita mantapkan hati dan niat kita untuk betul-betul berjuang di Ansor Banser dengan semangat yang luar biasa. Idil fatahas ba'tiqa irufi illam yang tafi lam ya'takid lam yantafi. Maka yakin rakno gunane. Yakin rakno gunane dari Yai Ihsan. Jadi penting semangat itu. Jadi anggota Ansor Banser itu penting bersemangat. Nek ora semangat dari Ansor Banser lah opo gitu kan. Lah opo. Maka momen Ramadan ini momen kita untuk memacu semangat. Momen Ramadan ini momentum kita untuk menumbuhkan semangat. Semangat beransor, semangat berbanser. Bukan karena 1-2 orang, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mendapatkan anugerah agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjuang di Ansor Banser. Yang kedua adalah jangan pernah patah hati. Mutungan. Jangan pernah mutungan. Mutungan ini biasanya ya karena pegangan kita bukan li'i'la'i kalimatillah. Karena semangat kita bukan karena Allah. Semangat kita biasanya karena seseorang. Ini loh. Ini yang harus kita kembalikan lagi niat kita ya. Pokoknya kula jenengan beransor berbanser yo gondeli sarunge kiai. Kiai gondeli sarunge kiai, gondeli sarunge kiai sampai gondeli sarunge Mbah Hasyim Asy'ari, sampai Mbah Hasyim Asy'ari nggih gondeli jubah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga gondelan kita itu jelas. Sehingga sanad kita itu jelas. Sanad kita ini bersambung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat Ansor yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekilas saya juga menginformasikan pada sahabat-sahabat semua bahwa kemarin hari Kamis sudah diumumkan Pak Amar, Kasat Korcap Kota Semarang, Kepala Satuan Koordinator Cabang Kota Semarang, yakni beliau dan Mukhlis Abdullah dari Kasat Koryon Genuk ya. Jadi Kasat Koryon Genuk kemarin diumumkan di makam Mbah Hasan di Duku sana. Dan ya karena kita perjuangannya adalah perjuangan organisasi, ya kita harus manut organisasi gitu loh.
Kalau perjuangan kita perjuangan organisasi, ya apa yang jadi keputusan organisasi yang harus kita dukung, ya harus kita apa istilahnya dorong dengan semangat yang luar biasa. Demi apa toh? Bahwa perjuangan kita ini bukan demi siapa-siapa. Perjuangan kita ini hanyalah demi Allah Subhanahu wa taala dan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ini ya, sampai saat ini Ansor Banser itu masih diserang dari segala penjuru ya. Ansor Banser itu masih dihantam dari segala penjuru. Kalau kita ini berpecah, kalau kita ini tidak satu komando, kalau kita ini tidak solid ya, satu jiwa dan lain sebagainya, maka apa yang menjadi tujuan mereka itu akan tercapai, yakni apa? Memporak-porandakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka di sini pun saya sampaikan pada sahabat-sahabat semua bahwa kita saat ini sudah punya Kasat Korcap. Maka mari nanti kita tetap koordinasi ya. Koordinasi, kalau dari Kel tetap nanti ke Yon, dari Yon nanti tetap ke Kasat Korcap, dari Kasat Korcap nanti tetap ke pimpinan PC Gerakan Pemuda Ansor Kota Semarang. Itu jalurnya ya. Itu jalurnya. Maka harapannya pertemuan seperti ini terus digalakkan. Artinya tidak hanya ketika Ramadan. Nanti Syawal yo etok-etoke halal bihalal gitu kan. Nanti ada lagi dan lagi. Untuk apa? Ya ini, untuk saling berkomunikasi, saling berkoordinasi untuk memantapkan satu tujuan. Ya. Maka sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini di samping mantapkan hati, mantapkan niat ya untuk bersama-sama berjuang di Ansor Banser, kita berdoa bersama ya. Semoga kita semua sahabat-sahabat Ansor Banser semua betul-betul diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat zahir, sehat batin. Yang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang sakit semoga Allah sehatkan. Yang sakit semoga Allah angkat penyakit. Semoga kita semua betul-betul diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita diberikan rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang melimpah ruah, rizki yang bisa menjadi wasilah kita untuk tindak ziarah Mekah. Amin. Kita berharap garis perjuangan kita tetap kokoh, garis perjuangan kita tetap kokoh, tetap solid satu komando. Mara kita karena wis waktune anu ya. Delok meneh 8 menit. Oh, 8 menit alhamdulillah. Tambah 2 menit jenengan. Oh iya, ono sing nambah 2 menit. Ya monggo lah nanti nggih. Tapi yang jelas itu nggih. PTE wis mulai iki berarti sedelok meneh Jadi sekalian doanya yayasan aja nggih. Kalian doanya yayasan. Pokoknya yang pertama adalah semangat dan jangan sampai patah arang, patah semangat. Pokoknya solid, tetap solid satu komando. Kita ada senior kita. Jadi setiap ada keluhan, setiap ada problem, kita curhat ini senior. Itu mesti dikei solusi. Mbak Amar tuh pasti nanti akan memberikan wejangan. Ora mungkin ora, gitu loh. Ora mungkin ora. Lah itu yang nantinya akan membuat perjuangan kita itu terarah dan terukur, gitu loh. Okay? Maka jangan pernah lupakan para senior, gitu. Jangan pernah lupakan sahabat-sahabat kita yang sudah berjuang lebih dulu daripada kita. Ada Mbak Satari, ada
Mbah Amar dan lain sebagainya ini betul-betul apa nih ngarani? Tunggak ya yang harus kita jaga betul. Kita doakan beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang barokah manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya monggo Yai Ihsan. Amin, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kula nambahi penguatan. Jadi di kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari ditulis kalau nggak salah halaman 21 sampai 24. Goleki kena ora kena. Arape tak waca napa mboten? Waca ya ben pantes kaya kiai ya. Idza waqa'al ikhtilafu alaikum bisawatil adzam mal haqi wa alihi. Sok nak umat Islam terpecah menjadi banyak golongan. Awakmu melu golongan sing paling gede. Mergo nang kono kebuak orang-orang ahli hakikat. Ahli fikih kebuak, ahli tafsir kebuak, ahli hadis kebuak, ahli wis pokoke ahli agama kebuak. Lah sekarang ini diakui atau tidak diakui jenengan percaya mboten? Organisasi paling gede napa? NU. Lah makane aja metu saka kono. Siap. Lho tenan niku. Alaikum bisawadil adzam. Bukan masalah gedene tok. Kuwabak orang-orang ahli di situ. Mahaki wa ahlihi. Sekali NU tetep NU. Aja pisan-pisan metu. Caplok macan menah metu. Ngendikane Mbah Ki Haji Marzuki Mustamar ngono, metu saka NU caplok macan. Nang NU ape golek apa ana? Ahli hakikat ana, ahli tafsir ana, ahli fikih ana kabeh. Tur nak memaknai orang ngawur, mesti bener. Percaya ra? Contoh, di luar NU mengatakan bahwa jihad dengan bom bunuh diri itu adalah mati syahid. NU ora kena, haram kuwi. Nggih mboten? Bunuh diri mati syahid itu sejak kapan? Nalare ngene, kalau bunuh diri itu mati syahid, maka Nabi Muhammad sudah mengajarkan sejak dulu. Leres mboten? Tujuan perang sejak zaman Nabi Muhammad napa? Menang atau kalah? Menang. Tujuan perang sejak zaman Nabi ket biyen iki tujuane siji, menang. Tapi ana sing nasibe kena pedang, Gus, terus meninggal. Leres Agus. Tapi ora tujuan saka ngomah. Ngarang wong saiki. Bom bunuh diri jare mati syahid saka ndi? Ajaran NU ra ono ngono iku. Bener ah? Makane ikut Sawadil Adzam, organisasi sing paling gede. Sing paling gede nang donya iki organisasi Islam ora ana liya. Apa iku? NU. Ya NU kuwi makane melu NU, aja pernah metu saka NU. Ngono lho maksude. Mantap to dene. Masa melu NU sing wedi-wedi sing roga ragu. Wis bancer pisan, wis diklat sing ragu-ragu, Gus. Piye ngono ku Jal, Gus? Aja, mantep. Tenan kok. Wah, iku ngadangi kameraman. Wis, sok aku ngono wae. Matur nuwun, menawi wonten lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apel iki maneh, Gus.